Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat sehingga kita mampu mendatangi masjid kita ini. Nikmat iman, masih kita semangat menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita menuntut ilmu, mengambil manfaat sedikit waktu untuk menambah wawasan keislaman kita terkait dengan muamalah dalam Islam. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada sahabatnya, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tindak dan tanduknya, langkah dan perilakunya. Wa innaka man ahabbak, sesungguhnya engkau nanti akan bersama orang-orang yang engkau ikuti, engkau cintai. Dan sebaiknya kita seharusnya mengikrarkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi rasa cinta kita kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita akan membahas terkait dengan muamalah dalam Islam yang berjudul hutang piutang. Bahwasanya hampir seluruh manusia tidak lepas dari hutang piutang atau pinjam meminjam, baik pinjam barang maupun pinjam uang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menulis ayat tentang hutang ini begitu panjang. Ayat paling panjang di dalam Al-Quran itu bercerita masalah hutang piutang. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, jika engkau melakukan transaksi hutang piutang yang tidak secara tunai, maka hendaklah kalian menulisnya. Inilah dari ayat ini para ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat bahwa apa hukumnya hutang piutang ini? Hukumnya jaiz alias mubah, bukan sunnah. Dan bukan juga ngutang itu hukumnya wajib. Kalau wajib, kalau nggak ngutang dosa. Maka hutang para ulama mazhab mengatakan jaiz, mubah saja. Ya, oleh karena itu, apa itu hutang? Hutang para ulama mendefinisikan bahwa adalah memanfaatkan barang atau uang dengan imbalan cuma-cuma, tanpa imbalan. Itulah hutang. Dari definisi ini, jika kita mengambil manfaat dari hutang, maka bisa menjerumuskan kita kepada riba. Oleh karena itu, istilah hutang di dalam Al-Quran itu ada dua istilah, tapi penggunaan dan maknanya berbeda. Ada yang disebut dengan dain, dan ada juga disebut dengan qardun. Dain ini cakupannya lebih luas, bukan hanya hutang uang tetapi juga hutang barang. Nah, istilah dain banyak terjadi pada transaksi bisnis jual beli. Ya, seperti kita mengambil barang orang lain tidak dibayar secara kredit, tidak dibayar secara tunai melainkan kredit, itu disebut dengan dain.
Sedangkan qardun, istilah qardun itu adalah hutang piutang dengan akad sosial. Tidak ada niat profit di situ, tidak ada niat bisnis di situ, tetapi akadnya sekedar ingin membantu saudaranya karena di situ saudaranya lagi kepepet alias butuh. Maka qardun di situ di dalam Al-Qur'an disebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man zallazi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'if lahu ad'afan katsira wallahu yaqbid wa yabsut wa ilaihi turja'un." Terkait dengan qardun, Allah katakan, barang siapa mangzallazi yuqridullah, yang memberikan hutang karena Allah Subhanahu wa taala, qardhan hasanan, yaitu hutang dengan niat sosial, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat, ad'afan katsira. Allah lah yang menebar rezeki dan Allah pula lah yang menahan lajunya rezeki itu dari dirimu. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian nanti akan kembali. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan pada suatu malam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ra'aitu, kata Rasulullah, saya melihat ala babil jannah, di pintu surga itu, ya, as-sadaqatu bi asri amsalihah. Kalau kita bersedekah, kata Rasul, itu hanya ditulis 10 kebaikan. Sedangkan kalau kita qardun, memberikan hutang kepada saudara kita karena mereka butuh, ya, samania asyara bi amsalihah, dia akan mendapatkan pahala 18 kali kebaikan. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ma balal qardu abdul minas shadaqah, kenapa mengutangin orang kok lebih besar pahalanya ketimbang bersedekah? Karena kata Rasul, seseorang, ya, dia tidak akan minjam kecuali karena betul-betul butuh. Terkadang orang ini dia tidak butuh dengan sedekah tetapi butuh dengan hutang, karena banyaknya kebutuhan dia tidak cukup ditutup dengan sekedar sedekah. Maka kata Rasul, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang memudahkan urusan orang-orang beriman dari kesusahan dunia, maka qaraballahu nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah, niscaya Allah akan memudahkan nanti kesulitannya yang ada di yaumil akhirat. Innallaha fi aunil abdi, sesungguhnya hamba Allah itu akan menolong hamba-hambanya dikala hambanya menolong sesamanya. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala tergantung muamalah kita kepada manusia yang lain. Jadi kalau ada saudara kita dan kita dalam keadaan berkecukupan, maka di situ dianjurkan untuk memberikan hutang, ya, karena itu bagian dari kesulitan yang harus kita selesaikan sesama saudara kita. Ini dalil orang yang berpiutang, tidak boleh digunakan oleh orang yang berhutang. Nanti ada sendiri dalilnya untuk orang yang berhutang. Ini padilah menghutangin orang lain. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dia akan mendapatkan perlindungan nanti pada yaumil akhir apabila dia itu memudahkan orang lain dalam bertransaksi dan memudahkan ketika dia membayar hutang. Maka terkait dengan hutang ini, kata Rasul,
akadnya hanya sekedar sosial saja, ingin membantu, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mengutangin orang, tetapi kita mengambil manfaat, ini kesempatan untuk berbisnis, kita hutangin dia, kita tambahkan bunga, kita syaratkan denda, maka ini terjebak kepada praktek riba. Tidak boleh, karena hutang mengutangi saudara itu akadnya hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat lagi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim," tidaklah seorang muslim, aqrada musliman, menghutangi seorang muslim, qardaini, 2 kali, illa kana lahu sadaqah marrah, kecuali Allah menuliskan pahala sedekah sekali kepadanya. Utangin saudaranya 5 juta tahun 2017, selesai dia bayar, dia ngutang lagi 15 juta di 2018 misalnya, maka yang 15 juta ini Allah tulis sebagai sedekah. Sudahlah, duit kita akan kembali, ya, plus kita mendapatkan pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti setelah sholat kita akan membahas tentang dalil-dalil seputar orang yang berhutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.